Oh iya, para pemirsa, mohon maaf tadi karena sinyalnya tidak begitu bagus di sebelah sana, maka saya pindah lagi ke tempat semula. Harapannya sih sebenarnya tadi sudah dipersiapkan, akan tetapi karena ada ya kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, kita lanjutkan ngaji ahad kita. Tadi doa hari pertama di bulan Ramadan itu juga sudah saya ada penjelasannya di channel YouTube saya di Lapak Rumi. Silahkan untuk dilihat dan diikuti channelnya. Baik, ngaji ahad kita pada kali ini berkaitan dengan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu ada beberapa perbedaan berkaitan dengan apakah dia itu makiyah atau madaniyah. Kalau Ibnu Abbas menyebutnya wahiyya kulluha makiyah. Akan tapi dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa dia madaniyah karena kisah yang berkaitan dengan asbabun nuzul dari surat ini itu bercerita tentang kejadian di Madinah atau pada fase madaniyah. Boleh dikatakan ini juga adalah manakib. Ya, kemarin saya nulis di caption di Facebook itu apa kaitannya ini dengan Imam Ali. Kaitannya surat ini berkaitan dengan manakib Imam Ali. Manakib itu adalah tentang keutamaan atau hadis-hadis, cerita-cerita tentang keutamaan-keutamaan seseorang. Misalnya kita mengenal ada manakib Imam Syekh Jalal Abdul Qadir Al-Jailani, itu ada manakibnya, dan manakibnya itu luar biasa, itu hebat gitu ya. Bahkan ketika ada kisah itu, ketika Nabi katanya Isra dan Mi'raj, dan di satu waktu tidak bisa sampai ke atas. Nah, ketika mau sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi itu menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani dan sampailah ke Sidratul Muntaha. Nah, itu yang disebut dengan manakib. Ketika kita memuji seseorang, ada seorang guru yang baik, ada guru yang berjasa kepada kita dan kita menyebut keutamaan-keutamaannya, maka itu disebut dengan manakib. Kebalikan dari manakib itu ada masalib. Masalib itu ya yang diceritakan bukan keutamaan, akan tapi yang diceritakan itu adalah hal-hal negatif tentang orang tersebut. Nah, ada enggak orang yang menulis masalib atau hal-hal negatif? Ada. Misalnya Syekh Farhan Al-Maliki itu menuliskan tentang masalibnya Muawiyah. Jadi ada kejelekan-kejelekan Muawiyah ditinjau dari al-sunnah gitu. Jadi ada kumpulan bukunya. Syekh Farhan Al-Maliki itu ya bukan orang Syiah ya, dia ulama dari, namanya juga Farhan Maliki, dia bermazhabkan Maliki dari, kalau tidak salah dari Saudi atau dari Bahrain. Atau dia menuliskan buku tentang masalib Muawiyah, dan dia katakan luar biasa katanya orang ini, walaupun sudah meninggal akan tetapi ide dan pikiran-pikiran serta ide-ide ideologinya itu masih hidup, dan itu menurut beliau itu ya, bukan menurut saya, itu ya sangat bahaya sehingga harus dikikis hal-hal yang bersifat seperti ini. Nah, itu Syekh Farhan Al-Maliki. Ada juga ustadz kita itu ada menuliskan Al-Muawiyat, kitab disertasi doktornya itu berkaitan dengan hadis-hadis politik yang kaitannya dengan Muawiyah. Ya, itu dalam diskursus dinamika di diskursus pemikiran, ya silahkan dibaca atau dicari bukunya Al-Muawiyat, itu tulisannya Ustadz Dr. Babul Ulum.
Kemudian ada bukunya Syekh Farhan Al-Maliki, itu Al-Masalib, Muawiyah Masalib, atau hal-hal negatif. Nah kembali, surat Al-Adiyat itu berkaitan dengan manakib atau keutamaan Imam Ali. Nah sebelum saya menjawab berkaitan dengan tafsir ini dan manakibnya itu, dalam caption kemarin saya juga menuliskan apa sih hubungannya Imam Ali dengan Ramadan. Saya pernah menulis bahwa salah satu inti dari Ramadan itu adalah kecintaan kepada Imam Ali alaihi salam. Dan apa kaitannya dengan Ramadan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ramadan itu junnatun minan nar. Junnah itu benteng, penjagaan. Ada kalimat lain namanya hirz. Pak Kiai itu menulis ada hiris ahlul bait, doa-doa dari ahlul bait, bukunya kecil, dan itu hiris-hiris dari ahlul bait. Kemudian benteng itu juga hisnun, ada penjagaan, ya, hisnun, ada hiris. Nah itu apa namanya, sama artinya dengan junnah. Junnah itu penjagaan, benteng penjagaan yang tidak terlihat, ya, yang kasat mata, yang tak kasat mata atau kasat mata itu ya, yang tidak terlihat. Karena apa? Orang berpuasa itu ya tidak bisa diriakan, tidak bisa dipakai toa, misalkan diumumkan saya sedang puasa, atau ya orang puasa dan tidak puasa ya mungkin nanti terlihatnya jam setelah siang gitu, terlihat letih, lemah, lesu gitu ya, menunggu azan maghrib tiba. Nah itu tidak kelihatan gitu, maka disebut junnah. Junnah itu benteng penjagaan yang tidak terlihat, penjagaan gaib lah mungkin gitu. Maka Rasulullah mengatakan saum junnah minan nar, bahwa namanya saum itu adalah benteng dari neraka. Nah kaitannya apa dengan Imam Ali? Berkaitan itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang Imam Ali alaihissalam. Apa kata Rasulullah tentang Imam Ali? Rasul mengatakan, ya Ali, Aliyun hubbuhu junnah, qasimun nari wal jannah. Nah, ini luar biasa nih. Aliyun hubbuhu junnah, bahwa Ali kecintaannya kepada engkau itu adalah, kepadanya itu adalah junnah. Junnah tadi sudah saya jelaskan, benteng penjagaan yang tidak terlihat, benteng gaib. Nah, Aliyun hubbuhu junnah. Terus apa kata Rasulullah? Qasimun nari wal jannah. Dialah yang membagi surga dan neraka. Nah, nanti ada orang yang protes, ini bagaimana Imam Ali membagi surga dan neraka? Apakah nanti dia yang menjadi sekretaris dan membagikan surga dan neraka seperti yang dilakukan oleh para ustadz sebagian ustadz sekarang ini yang dengan sangat mudah menyebut orang lain itu, ini sesat, ahli neraka, sedikit-sedikit mengeluarkan ancaman kalau begini dan begitu Tuhan akan marah atau menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu atau nanti di hari akhir nanti atau sekarang juga Imam Ali itu menjadi pembagi neraka? Menurut saya sih tidak berlebihan kalau Imam Ali itu menjadi qasimun nari wal jannah, menjadi pembagi surga dan neraka. Mengapa? Kata Rasulullah kepada Imam Ali itu, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Wahai Ali, tidak ada yang mencintaimu kecuali dia adalah orang-orang mukmin. Jadi hanya orang-orang mukmin yang mencintai Imam Ali. Dan kalau ada orang yang kepanasan ketika ada orang menyebutkan tentang keutamaan Imam Ali, maka itu perlu ditinjau keimanannya. Jadi kalau ada misalnya, saya pernah juga itu, kenapa sedikit-sedikit saya ini mengutip Imam Ali, sampai saya dihadiahi beberapa buku itu ya tentang person-person yang lain. Ya saya terima saja bukunya gitu ya. Di sini ada gitu beberapa buku yang dikasih. Ada seperti ini, yang kecil nih, tapi ini tentang Imam Ali juga ya. Ada juga tentang para
Khalifah Ar-Rasyidin ya. Nah, itu pernah saya dikasih. Jadi yang mau memberi buku bolehlah ke saya. Itu akan diterima dengan penuh keikhlasan. Ya, jadi apa tadi, aliyun hubbuhu junnah. Jadi la yuhibbuka illa mu'min. Jadi tidak ada yang mencintaimu kecuali orang-orang mukmin. Dan wala yubghiduka illa munafik, dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Dan kita tahu arah atau akhir dari dua kelompok ini itu kemana ujungnya. Kalau orang mukmin jelas yadkhulunal jannah khalidina fiha, dia akan masuk ke dalam surga dan akan kekal abadi di dalamnya. Sementara orang munafik itu akan berada di neraka sakor itu ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu kata Al-Qur'an, bahwa orang-orang munafik itu akan berada di bagian paling bawah dari neraka. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu akan berada di bagian paling bawah di dalam neraka. Asfal itu rendah itu ya, paling bawah. Itu juga mungkin yang disebut dengan aspal dalam bahasa kita gitu ya. Jalan itu disebut aspal karena memang bagian bawah. Ala kulli hal fidarkil asfali minan nar. Jadi tidak berlebihan ketika Rasul menyebutkan juga qasimun nari wal jannah, bahwa Imam Ali itu adalah pembagi surga dan neraka. Qasimun nar, aliyun hubbuhu junnah, qasimun nari wal jannah. Nah, jadi yang mencintai Imam Ali itu adalah orang-orang yang beriman insya Allah. Dan dalam ini Rasulullah, kelahirannya itu adalah kelahiran yang bersih, kelahiran yang suci. Pada masa Rasulullah itu seringkali orang itu jadi ada orang-orang yang ragu misalkan dengan ini bener ndak anak saya, kok agak aneh gitu ya. Mungkin warna kulitnya berbeda, mukanya berbeda. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal seperti ini, ya Rasulullah, ini anak saya ini agak mencurigakan, betulkah dia anak saya, anak yang lahir dari hubungan yang halal, bukan hubungan Alaihi Wasallam. Oh, ini mohon maaf sinyalnya juga ternyata kita cek dulu jaringannya pakai yang mana. Oh, bagus, salam. Ikut puasa juga mungkin ya. Ya, jadi saya ulangi, untuk mengetahui anak ini lahir dari hubungan yang halal atau tidak, orang datang kepada Rasulullah mengadukannya, ya Rasulullah ini agak aneh anak saya ini. Kenapa, kata Rasulullah, ini wajahnya agak berbeda, kulitnya mungkin agak juga berbeda dengan orang tuanya. Kata Rasulullah, datangi itu orang yang sedang bekerja di kebun dan suruh anak itu dipangku oleh orang tersebut. Datanglah orang itu ke kebun dan ditemuinya orang yang ditunjuk oleh Rasulullah tadi. Dan kemudian ketika datang ke pangkuannya, si anak itu tidak apa-apa gitu, tidak menangis. Bahkan seperti orang yang sudah kenal sangat lama. Biasanya kan begitu, anak-anak baru kenal itu menangis karena ada orang asing gitu ya. Tapi ketika datang kepada orang tersebut, anak-anak itu menjadi bahkan lebih sangat ramah dibandingkan kepada orang tuanya. Setelah itu orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana? Ya, kata Rasulullah itu, anak itu adalah anak kandungmu, bukan anak dari hasil saham orang lain, kata Rasulullah. Kenapa? Katanya, ya tadi kaitannya dengan yang tadi, bahwa orang hasil anak zina itu katanya tidak akan pernah bisa mencintai Imam Ali alaihissalam. Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan biasanya katanya orang-orang yang lahir dari keturunan yang tidak baik itu tidak akan bisa beradaptasi atau tidak bisa berhubungan baik dengan Imam Ali alaihissalam. Jadi begitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Dan ini keutamaan Imam Ali yang sangat banyak. Oleh karena itu, Ramadan itu salah satunya adalah menghubungkan diri kita juga dengan Imam Ali. Ada Maidah Rahman, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pintunya tentu adalah Imam Ali alaihissalam. Ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah, wa Aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Itu yang disebut dengan manakib, keutamaan Imam Ali, atau keutamaan siapapun yang disebut keutamaan-keutamaannya. Saya bisa jadi punya keutamaan, akan tetapi ya keutamaannya mungkin di lingkup keluarga atau di lingkup teman-teman saya. Atau bahkan juga saya bisa punya masalim, punya bukan keutamaan, hal-hal yang negatif berkaitan dengan saya, dan itu bisa dituliskan oleh orang lain. Nah, kalau lebih banyak, ya faman sakulat manakibuha faulaika humul muflihun. Barang siapa yang manakibnya lebih banyak, nah iya orang yang berbahagia. Faman sakulat masalibuha, dan barang siapa yang masalibnya lebih banyak, nah dia faulaika humul khasirun, dia adalah orang-orang yang merugi. Mungkin seperti itu. Jadi, dan hidup ini, kata Bapak Kiai almarhum Allah yarham Pak Kiai Muhtar Adam, hidup ini adalah dalam rangka mengumpulkan keutamaan-keutamaan tersebut. Jadi dalam buku Pak Kiai itu ada buku Sihir Halal. Di sini ada Anda ya. Sihir Halal itu adalah hidup adalah dalam rangka mengumpulkan muammar, bangunan-bangunan yang nanti akan menjadi keutamaan-keutamaan kita. Nah, itu adalah kaitannya Ramadan dengan Imam Ali alaihissalam, bahwa Ramadan itu adalah junnah, benteng gaib dari neraka. Imam Ali juga menjadi benteng gaib dari neraka. Aliyun hubbuhu junnah qasimun nari wal jannah. Bahwa Imam Ali adalah junnah, benteng dari api neraka, benteng gaib dari api neraka, dan dia adalah pembagi surga dan neraka. Jadi kita bertawasul kepada Imam Ali pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kelompok ahli surga bersama dengan beliau tentunya, dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada baiknya juga kita nanti mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam. Apalagi nanti di Ramadan ini adalah syahadahnya Imam Ali. Pada tanggal 21 Ramadan, 19 Ramadan, itu ditusuk oleh seorang muslim ya, hafal Quran, dan meninggalnya pada tanggal 21 Ramadan. Dan begitulah orang mukmin itu ada, dalam Rasulullah itu menyebutkan khomsu atau arba' syada'id. Ada 4 atau 5 hal-hal yang syada'id. Syada'id itu jamak dari syiddah. Syada'id itu gempuran yang sangat kuat. Siapa di antara gempuran yang sangat kuat? Apakah dari orang Yahudi? Ya mungkin saja ada dari orang Yahudi, ada juga disebutkan. Akan tapi yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, al-mu'min minal mu'min yahsuduhu, dari orang mukmin yang hasad kepada dirinya. Jadi musuh yang pertama, yang paling dekat untuk kita itu adalah ya saudara-saudara muslim itu. Jadi hati-hati dengan saudara muslim, waspada. Nah, itu penjelasan saya berkaitan dengan doa hari pertama itu ya di Lapak Rumi. Silahkan dilihat juga, disaksikan penjelasan atau sedikit syarah dari doa hari pertama Ramadan. Dan yang pertama dari Ramadan itu adalah al-intibah. Al-intibah itu adalah kesadaran, kewaspadaan. Nah, kita juga wajib waspada justru terhadap saudara-saudara dekat kita. Dalam arti bukan nanti ada waspada, intibah, kemudian ada curiga. Curiga itu dalam bahasa Arab apa ya? Ya, itulah beda dikit waspada dengan curiga. Nah, itu yang kata Rasulullah itu khamsus syada'id. Yang pertama itu al-mu'min yahsuduhu, orang mukmin yang hasad kepada dirinya, wal munafik yubghiduhu, dan orang munafik yang membenci kepada dirinya, wal itu yang
yang dekat mungkin dengan kita. Kemudian wal kafir yuqatiluhu, dan orang-orang kafir yang memeranginya. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan syahwat yang menggerogotinya. Nah, itu yang perlu dijadikan perhatian. Tapi yang disebut pertama sekali lagi adalah al-mu'min atau al-muslim, ya suduhu, orang muslim yang hasad. Dan Imam Ali itu dibunuh oleh seorang muslim, hafal Quran, penampilannya itu kalau kata Rasulullah itu, kalau kata Imam Ali, kalau engkau melihat penampilannya itu kamu akan minder, terasa sangat islami, dalam tanda petik. Mungkin Islam itu sekarang ditandai pakai simbol-simbol materialistik ya, bajunya pakai jubah mungkin, padahal Abu Jahal juga pakai jubah itu. Ini kata siapa ini? Perkataan Abu Jahal juga pakai, kata Mahfud MD itu ya. Abu Jahal juga pakai jubah, jadi jubah itu bukan simbol keislaman. Kemudian pakai jenggot yang panjang, itu saya juga pakai jenggot. Itu simbol-simbol, akan tapi simbol yang utama itu tentang akhlak Nabi. Saya pernah bertengkar padahal tidak boleh bertengkar di Masjidil Haram. Bertengkar, ya diskusilah, bukan untuk tidak menyebutnya bertengkar. Berdiskusi mungkin dengan salah seorang dari Mesir atau dari Tunis itu yang mereka ribut tentang sunnah Nabi yang paling pertama. Ada yang menyebut sunnah Nabi yang paling pertama itu adalah jenggot, al-lihyah. Jadi pada pakai jenggot. Yang satu lagi enggak katanya, karena yang satu orang dari Turkmenistan kalau tidak salah, yang ya klimis gitu. Kalaupun jenggotnya seperti Pancasila itu cuma 5 atau bisa dihitung maksudnya itu ya. Jarang-jarang gitu ya jenggotnya itu. Saya juga pernah ini sama guru saya Pak Muin itu. Juga ini jenggotnya kayak Pancasila katanya, cuma 5 biji. Ya, yang satu lagi enggak katanya, kan tidak punya jenggot. Syiar yang paling utama itu adalah akhlak. Nah, saya setuju dengan orang Turkmenistan itu, syiar yang paling utama itu adalah akhlak. Pergaulan kita dengan orang-orang lain, dengan orang-orang mukmin atau non-muslim. Dengan setiap manusia lah. Kalau kata Imam Ali, saudara kamu itu ada 2, al-insan nadiron. Manusia itu ada 2, saudaramu itu ada 2. Akhun laka fiddin, saudaramu dalam beragama, jadi sama agama itu sangat dekat. Wa akhun laka fil insaniyah, wa nadhirun laka fil insaniyah, dan saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi untuk orang mukmin itu harus betul-betul lekat ya, persaudaraannya. Dan dengan orang lain tentu saja juga persaudaraannya, mereka juga saudara kita fil insaniyah, dalam hal kemanusiaan. Dalam keimanan mungkin berbeda kan, tapi dalam kemanusiaan mereka semua adalah saudara kita. Iya, kita kembali ya tadi berkaitan dengan manaqib Imam Ali alaihissalam, ya kita kembali kepada surat Al-Adiyat ini yang tadi kaitannya juga adalah manaqib tentang Imam Ali alaihissalam. Boleh dikatakan ini juga adalah ikhbar gaibi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam salah satu asbabun nuzul disebutkan, tentu ini ayat ini mungkin juga salah satu, atau surat ini adalah surat yang paling banyak asbabun nuzulnya, sangat banyak. Saya pilihkan salah satu saja yang berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam. Jadi di satu kejadian Nabi itu ba'asa sirriyah ila Bani Kinanah. Jadi Nabi mengirimkan sariyah. Sariyah itu perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Kalau Ghazwah itu perang yang diikuti oleh Nabi. Sariyah itu ekspedisi. Jadi Rasulullah mengirimkan ekspedisi ke satu lokasi untuk mengamankan atau untuk berdakwah atau merespon pergerakan dari kelompok lain. Nah, dalam kasus ini dari Bani Kinanah, Rasulullah merespon dari Bani Kinanah itu. Karena ada pergerakan Bani Kinanah ini menggerakkan di sini hampir 12.000 pasukan berkuda. Ya, di sini
12.000 farisan. Faris itu artinya orang yang penunggang kuda, faris. Bisa juga orang Persia, farisun, forisi katanya orang-orang Persia. Ya, farisun itu penunggang kuda dan mereka bersiap untuk sudah melakukan pergerakan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi meresponnya dan mengirim pasukan, dan pasukan itu dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan peperangan pada saat itu terjadi dengan peperangan yang sangat dahsyat, luar biasa dahsyat. Akan tapi setelah sekian lama Rasulullah mengirimkan syariah ini tidak ada kabar. Sangat lama tidak ada kabar. Ya kalau sekarang kan zamannya WA gitu ya. On time sekarang dapat berita beberapa detik kemudian sampai kepada kita. Akan tapi pada zaman itu ya semua berita harus dibawa oleh seseorang untuk sampai kepada tujuan atau mengirimkan lewat perantaraan burung misalnya. Salah satu lomba di Olimpiade, misalnya maraton, itu adalah cara orang untuk menyampaikan berita. Ya, jadi ada berita yang harus segera disampaikan secara detail, mungkin dibawalah oleh orang dan berlari terus sampai itu menjadi sebuah simbol olahraga dalam Olimpiade atau olahraga yang umum ya, maraton. Maraton itu adalah upaya untuk membawa kabar secara detail kepada orang yang dituju. Nah, dan itu maratonnya pasti akan lama gitu ya. Kalau dari Bandung atau dari Jawa Timur misalnya dulu itu pakai kuda ya, posweg dari Bandung ke mana, ke Jawa Timur itu ke Bangil, kemana itu ke Tuban misalnya, itu pakai kuda. Dan kuda-kuda itu nanti pada jarak-jarak tertentu harus berhenti. Ada istalnya, ada ininya gitu ya. Di Bandung misalnya ada di Bancai itu ada tempat istirahat. Jadi setelah sekian kilometer kuda itu harus diganti, harus berhenti, diganti, dan nanti melanjutkan perjalanan. Itu lama sekali, apalagi kalau berjalan kaki atau berlari. Nah dulu mungkin penggunaan kuda belum umum. Karena penggunaan kuda itu adalah budaya yang dibawa kemudian oleh orang-orang nomaden, misalnya orang Arab, kemudian orang Mongolia ke daerah ke Eropa. Nah, kemudian ketika orang-orang melihat itu menunggang kuda, lalu ada upaya untuk menjadikan kuda sebagai tunggangan. Nah, itu sangat lama gitu. Nah, Rasulullah juga sama, menunggu kabar dari pasukan yang dikirimkan kepada Kesariyah ini untuk berperang dengan Bani Kinanah itu sangat lama, dan itu membuat khawatir jangan-jangan ini pasukan yang dikirim itu sudah habis gitu. Nah, pada waktu satu subuh tiba-tiba Rasulullah SAW membaca sebuah surat yang baru didengar oleh para sahabat. Jadi ayat itu atau surat itu kan turunnya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Dan biasanya kata Jibril atau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap Ramadan Rasulullah itu ada tasmi, ada diperdengarkan kembali ayat-ayat Al-Quran, dicek hafalannya katanya begitu oleh Jibril alaihissalam pada setiap Ramadan. Dan para sahabat ikut mendengar dan mereka hafal, kebanyakan tentunya yang hafal. Yang tidak hafal ya tidak hafal. Jadi kebanyakan sahabat kemudian hafal. Nah, pada waktu subuh itulah Rasulullah membaca sebuah ayat yang baru mereka dengar. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ini baru turun satu surat atau satu ayat? Karena apa? Katanya ini satu ayat yang baru kami dengar. Jadi wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal fa'asarna bihi fal mugirati subha fa'asarna bihi naq'ad, dan seterusnya. Itu sebuah surat yang baru kami dengar, kata para sahabat. Kata Rasulullah, ya betul, katanya saya ini sedang menunggu kabar dari pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dan aku tidak mendengarkan berita sejak lama. Sampai aku khawatir, kata Rasulullah, tentang pasukan yang kukirim ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini mengirimkan berita, mengabarkan
perjuangan mereka dan digambarkan dalam ayat ini dengan ini sangat luar biasa. Wal adiyati dubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatni bihi jam'a. Nah, itu bagaimana gambaran Al-Qur'an tentang perjuangan sahabat-sahabat Nabi berperang dengan orang-orang yang mau menghancurkan atau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana luar biasanya wal adiyati dobha. Walaupun ada pengertian bahwa wal adiyat itu di terjemah Departemen Agama itu kuda perang yang berlari sangat kencang. Jadi, tapi dalam hadis atau riwayat yang lain itu disebutkan adiyat itu adalah unta. Karena ternyata katanya orang Arab juga baru mengenal untuk menundukkan kuda sebagai tunggangan itu baru-baru. Atau kuda ini sangat mahal dibandingkan unta, sehingga mereka menggunakan unta. Nah, salah satu riwayat menyebutkan bahwa adiyat itu menurut Imam Ali juga itu adalah unta bukan kuda. Ala kulli hal, tunggangannya apa itu tidak menjadi penting buat kita, mau unta mau kuda, ya pokoknya mereka menunggangi hewan tunggangan, dan hewan tunggangan itu bergerak dengan sangat cepat, dengan pergerakan yang luar biasa. Sampai sangat cepatnya pergerakan mereka, sangat dahsyatnya pergerakan mereka itu fal mughirati subha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asan nabihi naq'a, fa wasat nabihi jam'a. Pergerakan mereka itu kuku-kukunya sampai diistilahkan dalam Al-Qur'an itu memercikan api dan menerbangkan debu, ya fal mughirati subha fa asar nabihi naq'a, itu debu-debu berterbangan. Artinya mereka itu bergerak dengan pergerakan yang sangat masif mungkin, pergerakan yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan efek yang seperti itu. Nah, mungkin saja kita dalam berdakwah juga harus seperti ini gitu. Seperti kuda perang yang berapi-api, seperti kuda perang yang tak kenal lelah, seperti kuda perang yang menerbangkan debu. Artinya berdakwah itu mungkin harus memiliki efek. Dan kemudian fawasat nabihi jam'a, dan menembus jantung pertahanan jam'a, orang-orang kafir pada saat itu dari Bani Kinanah. Dan peristiwa ini, peperangan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini, wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asar nabihi naq'a fa wasat nabihi jam'a. Nah, akan tapi kemudian dalam tafsir atau dalam ayat ini juga diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan beberapa orang. Jadi dalam kondisi perang yang sangat dahsyat seperti itu, ada saja orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka Allah mengatakan innal insana lirabbihi lakanud. Ada saja, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ketika orang sedang berperang, dia mengambil keuntungan. Atau misalnya supaya dia dapat untung, orang lain disuruh berperang. Begitu mungkin sekarang itu ya. Jadi keributan-keributan sekarang ini itu adalah keributan-keributan yang biasanya didesain supaya orang ribut. Karena kalau tidak ribut, ya dia tidak dapat apa-apa gitu. Terjadinya pertentangan antar mazhab di Indonesia, Sunni dengan Syiah, itu adalah hasil rekayasa supaya orang Muslim itu ribut. Karena kalau ribut, ya akan ada yang dapat uang. Itu ada juga orang-orang yang mengakui misalnya dia mengelola sebuah situs untuk menyerang Syiah, dan dia dapat gaji dari itu, dari pemerintah Saudi dalam hal ini, atau orang-orang Timur Tengah, untuk menimbulkan api permusuhan di kalangan kaum muslimin. Dan itu dikobarkan sedemikian dahsyat. Dalam skala internasional, saya juga mengenal itu, ada namanya Allah Yori. Allah Yori itu di orang Afghanistan, itu teman main bola mungkin kalau di sekolah, itu di madrasah dulu.
Tapi sekarang dia punya TV di Amerika dan kerjaannya itu hanya memecah belah Sunni dengan Syiah. Ada juga itu, tidak tahu siapa, Habib Yasir itu ya, sama juga itu di Inggris, kemudian Wahidi di Australia. Itu dalam rangka ya memecah belah kaum muslimin. Jadi di kalangan sebelah sini dikompor-kompori supaya memusuhi kelompok ini, di sini pun ditimbulkan hal-hal yang bersifat permusuhan. Itu adalah orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan. Dan itu ada gitu. Ada yang mencari nafkah di dalam perpecahan umat Islam. Ini kaum muslimin perlu berhati-hati. Kalau ada ustadz yang mengajak atau disinyalir memecah belah kaum muslimin atau menjelekkan kelompok yang lain dan meninggikan yang lain, itu seperti Fir'aun kan ya, dalam Al-Quran itu meninggikan kelompok yang lain dan menginjak yang lain, atau dalam istilah sekarang itu politik pecah bambu, satu diinjak satu diangkat. Itu sifat Fir'aun. Nah, itu perlu berhati-hati. Kalau ada satu kelompok menjelekkan kelompok yang lain, nah ini perlu diwaspadai idenya, dan mungkin juga diwaspadai rekeningnya. Karena siapa tahu dia juga dapat kocoran dana dari pihak lain yang tidak ingin umat Islam itu bersatu. Nah, jadi perlu hati-hati. Jadi ada orang ketika sedang terjadi peperangan, ada orang yang selalu mencari keuntungan, atau ada orang yang memang mencari keuntungan di dalam menimbulkan permusuhan. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang mencari keuntungan dalam peperangan, yaitu kecil sajalah, mungkin hanya beberapa rampasan perang. Tapi ada orang yang mendapatkan keuntungan dari perselisihan. Nah, itu luar biasa besar itu untungnya. Amerika itu mengirimkan senjata ke negara-negara Timur Tengah dan menciptakan permusuhan di negara-negara Timur Tengah itu karena dia ingin menjual senjata. Kalau orang Timur Tengah atau di dunia ini aman dan damai, ya industri senjatanya juga akan mati. Tidak akan ada yang membeli. Jadi itu perlu waspadalah kita dalam hal ini. Karena apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Allah mengisyaratkan itu. Wah, di antara manusia yang sedang berperang tadi itu kan peperangannya itu hak dan batil lah kalau dalam hal ini ya. Wal adiyati dobha. Itu peperangan hak dan batil akan. Tapi dalam peperangan seperti itu ada orang yang li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid, dan kata innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia mencintai al-khair. Al-khair itu ini semacam paradoks, kata Al-Quran itu dia Allah menyebutkan al-khair, artinya harta itu harusnya menjadi sumber kebaikan. Jadi al-khair itu dalam Al-Quran sering merujuk kepada harta. Ketika orang meninggal itu juga diwajibkan atau disunnahkan untuk meninggalkan wasiat in taroka khairan. Nah, jadi harta itu yang ditinggalkan itu harus menghasilkan kebaikan. Di harta yang diupayakan untuk mendapatkan kebaikan disebutkan khair dalam Al-Quran. Dan ini juga sama dalam surat Al-Adiyat ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Harta yang harusnya menjadi sumber kebaikan itu malah menjadi sumber keburukan menurut Al-Quran. Jadi kita juga perlu waspada. Kalau tadi empat hal yang harus diwaspadai, salah satunya yang terakhir itu adalah wal syahwatu, syahwat yang mendorong atau menjerumuskan. Nah, itu perlu hati-hati. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwa harta yang kita miliki itu harus menjadi sumber kebaikan. Nah, untungnya di bulan Ramadan ini kita bisa dijadikan harta itu kebaikan yang berlipat ganda. Kata Rasulullah dalam khutbah Sya'ban itu kan bahwa innakum marhunatun bi amalikum, pada hari akhir nanti kita itu akan sangat tergantung kepada amal kita. Fafakuha bi tuli sujudikum, maka wa kasrati amalikum, ringankan beban kalian itu dengan memperbanyak sujud dan memperbanyak sedekah. Dan kata Rasulullah dalam khutbah ini, barang siapa yang memberi minum atau berbuka orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan keringanan di hari akhirat nanti, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan
1 biji kurma. Nah, itu harta yang kita miliki itu harus menjadi sumber kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya yang pertama, ada orang itu ya waspada kita dalam hal peperangan, permusuhan, atau kehidupan lah selama ini ada orang-orang yang akan berupaya mencari keuntungan dari pertentangan di antara kita. Pertentangan itu kan satu hal yang biasa, tapi bukan satu hal biasa, mungkinnya satu hal yang mungkin pasti terjadi. Jangan dibiasakan tentunya ya, permusuhan itu. Itu bukan sesuatu yang biasa. Akan tapi itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selain itu harus diwaspadai permusuhan itu, maka orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan atau perselisihan itu juga harus diwaspadai. Nah, ini innal insana lakanuud itu bercerita tentang ada Habahib. Nah, itu ada Abu Habahib. Abu Habahib itu orang yang ikut dalam pertempuran dan dia mencari keuntungan dalam peperangan tersebut. Ya, jadi ini satu hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita juga. Selalu ada orang yang istilahnya dalam peribahasa bahasa Indonesia itu orang yang mencari dalam keuntungan itu adalah orang yang mengambil ikan di air yang keruh. Nah, jadi dia mengambil ikannya sementara orang yang di bawahnya itu tidak dapat apa-apa. Orang Islam juga ketika berselisih satu dengan yang lain ya tidak akan dapat apa-apa kecuali kelemahan dan kehancuran. Tapi yang dapat untungnya ya orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Innal insana larabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan kepada harta itu harus diwaspadai. Nah, sekarang kan begitu ya. Ada flexing istilahnya itu pamer harta. Nah, ada juga pamer kesalehan. Ada juga pamer, ya enggak apa-apa lah kalau pamer kesalehan mungkin ya. Lebih baik mungkin pamer kesalehan daripada pamer ketidaksalehan. Yang penting jangan mengganggu orang lain, dan orang lain ketika juga mau pamer kecintaan. Nah, kalau kecintaan itu memang harus dipamerkan itu ya. Dalam Al-Quran itu saya mengutip dari Kiai Miftah itu tentang al-mawaddah. Al-mawaddah itu kecintaan yang harus dipamerkan atau ditunjukkan mungkin ya. Bahasanya beliau itu ya harus ditunjukkan. Makanya kecintaan kepada Ahlul Bait itu harus ditunjukkan, dan salah satu cara untuk menunjukkannya itu kata Rasulullah, berbahagia dalam kebahagiaan kami dan bersedih dalam kesedihan kami. Maka para pecinta Ahlul Bait ketika sedang Maulid misalnya hari kelahiran itu akan bergembira, dan pada hari kesedihan itu akan bersedih, dan mereka mengekspresikannya dengan mendirikan majelis-majelis. Dan itu kalau ada orang yang mengganggu, melarang, mengekspresikan kecintaan kepada Ahlul Bait, itu mungkin dia pengikut Abu Lahab itu ya. Pengikut Abu Lahab. Bagaimana ada orang melarang orang mencintai Ahlul Bait? Padahal kecintaan pada Ahlul Bait itu fardun minallahi anzalahu. Kata Zamahsyari, kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, fardun itu adalah sesuatu yang tidak ada lebih tinggi daripada wajib. Kalau wajib itu bisa terjadi perselisihan. Kalau fardun itu satu kewajiban tapi tidak ada perselisihan. Misalnya tadi anak saya pagi nanya tentang bagaimana sih sholat Jumat. Ya kata saya, sholat Jumat itu sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hanya kalau syaratnya tidak terpenuhi, kewajibannya bisa runtuh. Karena apa? Rukunnya tidak terpenuhi, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau fardun itu satu hal yang tidak ada perbedaan. Tidak ada orang mukmin mengatakan bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait itu tidak wajib. Semua mengatakan wajib. Kalau ada yang mengatakan itu berarti saya yakin dia bukan orang beriman. Bukan manusia juga sih. Ya, itu ya. Jadi
orang menunjukkan harta itu ria mungkin ya. Orang menunjukkan kesalehan ya silahkan sajalah. Mau menunjukkan kesalehan urusan dia dengan Tuhan itu adalah urusan niatnya, urusan niat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan mengganggu, dan kalau ada orang lain juga ingin menunjukkan, mengekspresikan kecintaannya kepada Ahlul Bait menggunakan fasilitas umum, ya itu juga jangan diganggu. Kita mau maulidan, mau ada asyuro misalnya, itu jangan sampai diganggu oleh orang lain. Karena sama, kita juga ekspresinya adalah menunjukkan kecintaan. Kalau orang lain boleh menunjukkan kesalehan, maka mengapa kita tidak boleh menunjukkan kecintaan? Ya, kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yaitu kecintaan terhadap harta itu baru akan diingatkan oleh Allah bahwa itu akan ada akhirnya. Kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur, diingatkan dengan kematian. Kata Rasulullah bahwa kita itu diturunkan dua pengingat, yang satu somit, yang satu natik. Yang somit itu, yang natik itu adalah Al-Quran, dia berbicara, mengingatkan orang lain, dan yang satu lagi adalah kematian, dia adalah pengingat yang diam, dan diamnya itulah yang memberi pengingatan kepada kita. Maka Rasulullah menyebutkan, aksiru bidzikri hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian penghancur kenikmatan. Nah, kata para sahabat, apa itu penghancur kenikmatan? Al-maut, kematian. Nah, wahussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Nah, itu surat Al-Adiyat, satu berkaitan dengan peperangan. Mungkin dalam kehidupan itu kita juga harus seperti orang yang sedang berperang, kita mencari rezeki itu harus seperti orang yang berperang. Akan tapi tetap dalam perang itu ada etika-etika yang harus dibangun dan dijaga. Kemudian diwaspadai juga orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan. Jangan sampai ada orang yang mencari keuntungan, kitanya ribut, tidak dapat apa-apa, mereka yang dapat. Dan kemudian pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai hanya mengumpulkan biasa seperti itu saja, akan tapi harus dipergunakan sebagai tujuan kebaikan. Dan diingatkan oleh Allah tentang akhir dari kehidupan manusia. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Baik, terima kasih. Inilah akhir dari perjumpaan kita pada hari ini, hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini ternyata masih banyak. Saya inginnya sih menyelesaikannya di Ramadan ini selesai sampai An-Nas, dan nanti Ramadan selesai ini, tapi biasanya kan hari Ahad ya. Kita coba pikirkan, mungkin saya coba pikirkan bagaimana ini menyelesaikan supaya lebih cepat. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menyaksikan. Nih ada teman saya ini dari Pekalongan, tinggal di Jogja, Nur Sobriah, ya baru hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan usaha dan rezekinya lancar nih. Juga sehat-sehat semua ya. Salam untuk teman-teman yang lain nih. Kemudian Ustadz Syam, terima kasih juga sudah hadir. Yang lain juga yang tidak kelihatan. Mana ini ya? Ya, pokoknya selamat menyaksikan, selamat berpuasa. Doakan kami juga, saya, supaya diberikan keistiqomahan dalam kehidupan ini. Sekali lagi terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.